Halo, selamat siang teman-teman Alselsioner. Balik lagi nih di episode podcast Percakapan. Jadi ini adalah sebuah podcast andalan buat teman-teman Eva Uner, khususnya bagi member Alselsioner untuk mendengarkan mengenai inspirasi dari orang kita ini satu ini. Oke, jadi kan kita ini kayak orang-orang biasa ya, maka harus ada peribahasa dulu. Oke, apa tuh? Apa tuh Eugene? Tak kenal, maka tak sayang. Oleh karena itu, harus kenal dulu biar sayang. Betul banget nih. Asik. Nah, sebelumnya perkenalan dulu nih. Aku Eugene dari ALSA Angkatan Batch 2024 yang akan memandu podcast episode ini. Gak memandu yang gimana-gimana sih, lebih tepatnya sebenarnya bincang asik aja sama teman semuanya. Yoi. Tapi kayaknya nggak asik nih kalau misalnya aku sendirian. Dan di sini juga ada partner paling keren di sini. Terima kasih banyak nih Eugene. Halo semuanya. Seperti peribahasa yang sudah disampaikan oleh Eugene, perkenalkan nama aku Aisyah. Aku dari member ALSA Batch 2023. Nah, jadi kan kali ini kita akan podcast percakapan nih. Di podcast kali ini kan kita tahu banget nih kalau podcast ini merupakan podcast yang paling ditunggu-tunggu nih. Betul banget itu. Nah, tapi yang paling menarik nih, bahwa kali ini kita nggak berbincang cuma berdua doang ya Aisyah. Tapi kali ini kita udah kedatangan, kita telah mengundang sebuah bintang nih. Bintang tuh. Bener banget. Bintang. Jadi tamu keren kita hari ini tentunya tuh dari alumni ALSA yang udah emang ngetren banget di karangan member ALSA LC UNER. Bener banget nih Eugene. Tapi nih Eugene, sebelumnya mungkin ada pendengar yang baru pertama kali mendengarkan podcast percakapan ini nih. Nah, boleh dong Eugene dikasih tahu sedikit, kita ini podcast percakapan ini program yang seperti apa? Jadi kita kasih paham dulu nih. Boleh, Jadi podcast percakapan adalah salah satu program yang dicetuskan oleh ARD ALSA LC UNER, dan di sini kita bekerja sama dengan teman-teman ICT nih. Biasanya kita membahas topik-topik yang menarik khususnya bersangkutan dengan dunia kerja, dan tentunya kita memanfaatkan sumber daya alumni kita yang tentu keren abis ya ini ya. Kece abis. Dan agar hubungan kita dengan alumni itu tak terhentikan, bisa terus, dan alumni itu bisa ngebantu kita terus ke depannya agar menjadi ALSA yang baik. Ya. Bener banget nih Eugene. Jadi pastinya ya siapapun yang mendengar podcast ini dijamin akan tambah luas wawasannya dan juga pasti akan sangat bermanfaat nih ke depannya nih. Betul banget. Nah, ini kan kita udah di-spill nih tentang apa itu acara yang akan kita jalankan hari ini. Kalau gitu mungkin boleh juga dong di-spill apa judul podcast hari ini. Oke, boleh banget nih Eugene. Jadi tema podcast kita kali ini adalah Law Uncovered Bankruptcy and Legal Analyst Role. Jadi podcast ini tuh dalam episode ini kita akan membahas tentang peran legal analyst dalam bidang kepailitan. Ya aku rasa banyak nih ya Mas Kiki. Kalau anak-anak FH itu kan pasti banyak yang sudah tahu lah ya terkait kepailitan. Tapi kan pasti masih banyak juga nih yang awam. Boleh dong. Jadi kita di episode kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang peran legal analyst dan kepailitan itu. Gitu Mas Kiki. Oke, ini aku langsung masuk aja ya. Boleh. Oke, bagi pendengar podcast ini, podcast percakapan ya. Percakapan. Ya. I want to say hi to everyone who hearing this podcast, gitu kan. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Kuladani Putranto, biasa dipanggil Kiki. Aku dari angkatan 2018, gitu. Dan sekarang berprofesi sebagai advokat juga, dan bisa dibilang juga sebagai legal analyst di bidang kepailitan di kantor Ivan Wijaya and Partners yang ada di Surabaya, gitu. Nah, baik. Thank you banget udah mau mengisi acara podcast percakapan hari ini, dan salam kenal juga Mas Kiki ya. Salam kenal juga semuanya ya. Nah, ayo lanjut lagi Aisyah. Ini kita mau ngapain habis nih? Oke, terima kasih. Tadi kan Mas Kiki udah menceritakan sedikit tentang kesibukannya saat ini ya Mas Kiki. Nah, selanjutnya mungkin boleh dong Mas Kiki diperkenalkan tentang pekerjaannya Mas Kiki. Sedikit aja cerita tentang journey-nya Mas Kiki gimana sih sampai akhirnya bisa menjadi legal analyst? Oke, thank you pertanyaannya ya Aisyah ya. Jadi
sebenarnya perjalanan itu tidak serta-merta ya. Ketika lulus langsung terjun ke bidang kepilotan tentunya juga enggak. Awalnya juga magang di salah satu BUMN juga, kemudian beralih lagi ke BUMN yang lain gitu kan. Kemudian di dalam pekerjaan itu kok banyak ya dengar terkait perkara-perkara kepilotan. Walaupun sebenarnya di kuliahan juga sebenarnya sudah dibahas ya. Tapi pada saat itu masih belum terlalu familiar dan juga seksi gitu. Dunia kepilotan tuh buat aku sendiri gitu kan. Nah, kemudian setelah itu saya sambil ambil S2 gitu kan, dan juga kepinginnya fokus tesis dan keluar dari segala pekerjaan yang sudah saya tekuni pada saat itu. Tapi nganggur tuh ternyata nggak enak ya gitu kan. Karena basically karena saya orangnya organisatoris, selalu sibuk kesana kesini lah gitu lah ya. Sibuk ngapa-ngapain, terus kemudian nganggur. Adalah tawaran dari salah satu anak alumni Alsa juga. Jadi ketemunya waktu itu tuh di Olma, kita lagi datang nih alumni-alumni, kemudian kita kayak saling sharing gitu. Ada loker nih, gini, mau coba nggak gitu kan. Oke, kita cari tahu dulu nih. Kebetulan itu law firm juga di kantorku sekarang tempat bekerja itu Pak Ivan Wijaya gitu. Pak Ivan Wijaya itu backgroundnya seperti apa sih gitu kan. Ternyata memang dia itu adalah salah satu advokat yang memang spesialisasinya ada di bidang kepilotan gitu kan. Something news dong gitu kan. Itu kayak nggak pernah yang baru gitu loh, nggak pernah dijalankan, nggak pernah dicoba, tapi kayak oke lah, namanya juga jiwanya anak Alsa itu kayaknya kalau nggak ada tantangan itu ya explorer gitu. Kalau nggak ada tantangan itu kayak kurang, jadi kayak ya udah kita sikat aja duluan gitu kan. Kita sikat aja duluan, ternyata masuk 1, 2, 3 bulan pertama awalnya mungkin shock karena pada saat itu bisa dibilang masih belum legal analyze ya gitu kan. Itu masih bener-bener pegawai baru aja di law firm gitu kan, yang basically kayak ya kita cuman kayak fotokopi bla bla bla, terus drafting surat bla 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 gitu kan. Cuman lama-lama sembari mengerjakan itu akhirnya mulai nih kepake nih otaknya buat katakanlah kita menganalisis sebuah perkara kepilotan itu kira-kira undang-undangnya seperti apa yang bakal kepake gitu kan. Mungkin dalam ketika nanti pembagian status kreditur preferen, nanti konkuren, ada lagi separatis. Mungkin bagi para pendengar ini mungkin kata-kata itu nggak asing ya gitu kan. Akhirnya disitulah saya mencoba mempromosikan diri kepada Pak Bos lah ya, kita bilang Pak Bos, Pak Ivan itu tuh untuk berkontribusi lebih gitu kan. Dan akhirnya ya diberikan kepercayaan untuk diberikan untuk assisting di beberapa kasus-kasus kepilotan yang ada dia tangani gitu. Gitu, oke Mas. Boleh nggak sih Mas diceritain sedikit salah satu kasusnya mungkin yang pernah ditangani sama Mas Kiki, kayak singkat aja gitu, boleh nggak? Oke, kalau kasus yang pernah ditangani sebenarnya sih kalau yang sampai selesai sampai saat ini masih belum ya, karena patut diketahui juga bagi para pendengar dan juga teman-teman di sini, kasus kepilotan itu tuh tidak secepat yang kalian kira. Paling cepat itu 1-2 tahun gitu kan. 1-2 tahun, dan ini adalah tahun keduaku di dunia lawyering. Juga sekarang sebagai legal analyst itu semuanya masih ongoing tapi sudah ada di tahap pemberesan. Nah, perkaranya mungkin kalau disebut pun tidak apa-apa ya, karena ini sudah putusannya juga sudah inkrah gitu kan. Ada beberapa dua lah ya, aku bisa bilang 2 badan usaha swasta yang jatuh pilot yang asetnya itu banyak banget gitu kan. Ada di salah satu daerah Juanda dan juga di daerah Klampis. Itu dia itu developer rumah yang hampir punya tanah satu kelurahan itu pilot, dan akhirnya aset budilnya adalah ya hampir tanah satu kelurahan itu. Nah, ada juga yang komplek ruko yang sampai gede banget dan banyak, itu akhirnya pun mangkrak juga. Nah, itu jadi kasusku juga gitu sih. Berarti kalau kayak kepilotan ini nih pasti kayak sesuatu yang gede gitu ya, atau nggak selalu nih Mas? Biasanya akan sesuatu hal yang besar. Tapi memang tidak semuanya ya. Itu didominasi memang kasus-kasus besar, karena kepilotan itu kan mainnya itu di perusahaan-perusahaan gede nih biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kepilotan nama kepilotan perseorangan. Seseorang bisa memilotkan dirinya sendiri gitu apabila memang dirasa dia tidak dalam kondisi yang baik dalam membayar baik hutang-hutangnya. Itu bisa sebenarnya gitu kan. Ada sih beberapa di kantorku kasusnya yang kepilotan perorangan ada gitu. Cuma rata-rata yang diaku tuh rata-rata yang ada gede-gede dan bisa dibilang ribet lah ya gitu kan. Gitu sih. Berarti kalau misalkan tadi kan ini kita
kayaknya agak terlalu jauh nih. Kita belum ke pengenalan kepailitan sendiri itu. Pengenalan kepailitan. Iya, jadi gimana sebenarnya konsep kepailitan ini seperti apa sih, Mas? Daripada kita ngomongin pasal kan kasihan ya. Ini kan ini podcast yang sebenarnya gue ke fun ya. Ringan-ringan. Jadi teman-teman, terkait kepailitan sendiri itu adalah sebuah kondisi di mana seseorang ataupun badan hukum, badan usaha itu memiliki hutang lebih besar daripada kemampuan bayarnya. Jadi dirasa seseorang atau mungkin badan usaha atau badan hukum ini nih dia tidak mampu membayar segala hutang-hutang yang dia miliki kepada mungkin vendor-vendornya, mungkin orang lain, pihak lain, itu mereka bisa dikatakan dalam kondisi pailit. Tapi itu juga harus melalui putusan pengadilan. Gitu. Berarti kalau di Indonesia tuh ada pengaturan yang tersendiri ya tentang kepailitan gitu ya? Ada. Dan ada itu undang-undangnya sendiri. Mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan, nggak usah yang berat-berat. Soalnya kan kepailitan itu kan di mana-mana kan pasti ada itu. Dan pengaturan kepailitan di luar negeri itu kadang bisa sampai kompleks banget, ribet banget. Nah, oleh karena itu sebenarnya penasaran aja sih, kalau misalnya secara singkat gitu pengaturan kepailitan di Indonesia tuh kayak gimana sih? Kalau pengaturannya kepailitan Indonesia sebenarnya undang-undangnya cuma satu ya. Kebetulan Undang-Undang Kepailitan 37 tahun 2004 gitu kan. Tapi memang secara teknis itu kita diatur juga oleh SKKMA gitu kan. Itu mengatur mengenai terkait teknis-teknisnya gitu kan. Mungkin undang-undang sudah mengatur secara jelas harus tahapannya itu apa-apa, tapi untuk teknis bagaimana melaksanakan yang ada di dalam pasal-pasal di Undang-Undang Kepailitan itu ada lagi SKKMA 109 2020 kalau nggak salah ya. Itu sih gitu di situ. Jadi ya sebenarnya nggak ribet ya gitu, nggak ribet. Cuman memang banyak orang yang belum paham mengenai konteks kepailitan gitu. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun mereka juga masih kebingungan ketika ada kondisi di mana dia pailit. Lalu apa yang harus dia lakukan? Gitu kan. Kemudian dia juga punya piutang kepada perusahaan yang jatuh pailit. Maka dia apa yang harus dia lakukan untuk menagih piutang yang mereka miliki? Itu juga masih cukup abu-abu ya di dunia hukum sekarang itu tuh. Oke. Selanjutnya nih Mas. Tadi gimana sih apa yang perlu Mas Kiki siapin untuk menangani kasus kepailitan ini gitu? Cukup ribet atau kayak sebenarnya nggak seribet itu? Sebenarnya sih nggak seribet itu ya. Untuk ngurusin perkara kepailitan itu tuh basically nggak seribet itu. Tapi harus lebih ke arah teliti. Karena memang dokumen-dokumen yang kita pegang itu juga lumayan banyak. Bisa jadi kayak dokumen legalitas dari si debitur pilotnya itu sendiri. Kemudian juga adanya potensi-potensi utang piutang yang dijalin dengan pihak lain gitu kan. Atau mungkin bisa juga kita harus lebih teliti dan menganalisis terkait ada nggak posibilitas atau potensi di mana si debitur pilot ini memiliki hubungan dengan pihak ketiga gitu. Jadi sebenarnya kalau dibilang susah sih enggak ya. Cuman butuh teliti aja, harus runtut. Kalau pola analisisnya tuh nggak boleh ada lompatan logikanya. Oke, berarti untuk menangani kasus pilot itu kita tuh harus benar-benar teliti dan dilihat secara kronologis gitu ya Mas. Betul. Nah, aku tuh sempat dengar juga nih Mas tentang kurator. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan pekerjaan legal analis dalam bidang kepailitan dengan kurator itu sendiri gitu? Oke, kalau kurator itu sendiri itu kan memang sudah ditentukan ya melalui undang-undang itu dia itu adalah orang yang mengurusi, yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengurus kasus kepailitan, gitu. Jadi dia akan yang membimbing kemudian yang mengatur segala hal berkaitan tentang kepailitannya si debitur pilot. Jadi dia akan karena gini, konsekuensinya pilot itu kan nanti akan berdampak pada kehilangan wewenang bagi debitur pilot untuk mengurus segala harta bendanya. Nah, yang ngurus lalu siapa? Nah, ini si kurator. Nah, kuratorlah yang berfungsi sebagai atau berperan ya untuk membagikan atau enggak mengatur cara pembayarannya si hutang-hutangnya debitur pilot ini kepada kreditur-kreditur yang ada. Mungkin nanti melalui pemberesan lah, lelang mungkin, atau enggak jual bawah tangan, mungkin ada asetnya pabrik kayak gitu-gitu kan. Itu yang melaksanakan semuanya kurator. Tapi kalau legal analyze itu sebenarnya kita yang lebih, kalau kurator tuh di depan panggung, kita yang di belakang panggung. Kita sebagai supporter bagi kurator-kurator itu kalau misalkan ada sekiranya potensi-potensi apa namanya bisa dibilang bukan bahaya juga sih, tapi kayak ada potensi-potensi kayak oh ini ternyata ada nih kreditur-kreditur yang
masih belum terdaftar gitu loh, belum terdaftar di daftar piutang sementaranya si debitur. Jadi dia nggak sempat tahu nih dulu nih gitu kan. Atau enggak mungkin kayak setiap langkah-langkah hukumnya dari si kuratornya itu kita bantu untuk lebih ke arah mengarahkan ya gitu kan. Kira-kira nanti kalau misalkan bapak atau ibu kurator nanti melakukan seperti ini, nanti kemungkinan potensinya akan timbul seperti ini loh gitu kan. Jadi biarkan hati-hati. Berarti gitu. kurator tuh lebih kayak yang di lapangannya gitu ya? Lebih di lapangan. Lebih di lapangannya. Nah tadi juga ada ngomong tuh kalau misalnya legal analyst tuh nggak rumit. Nggak rumit. Berarti tapi teliti aja. Berarti kalau sekarang mau jadi legal analyst bisa dong ini? Bisa aja. Bisa aja. Yang penting kan dari pola pikirnya aja. Jadi kalau dulu tuh karena kalau dari segi organisasi gitu kan memang dulunya sempat jadi wapres BEM di Fakultas Hukum UNER. Terus juga sering lah bahkan hampir semua kayaknya proker-proker ALSA pada zaman itu dulu tuh aku ikutin semuanya gitu kan. Dan itu akhirnya pada zaman itu terbranding sebuah pemikiran-pemikiran yang kalau kita mau katakanlah semudah nyusun acara aja itu harus pikirannya mulai dari A, B, C, D, E, F, G. Jangan sepelekan ada A1, A2, A3, B1, B2, B3 gitu kan. Itu semuanya harus detail. Nah, dari situlah sebenarnya dari kebiasaan-kebiasaan yang jadi budak proker itu gitu kan. Jadinya kalau jadi legal analyst itu tidak terlalu sulit gitu. Gitu. Berarti emang jiwanya tuh udah terlatih gitu Iya, ya, jiwanya Mas? tuh udah tertempa itu di sini. Itu dia. Kalau UNER itu nih udah bagi para tertempa. penonton kalau yang mencari ALSA ya paling ALSA di UNER ini orangnya. Oh, bukan anak ALSA banget juga. Cuman ya aku cinta aja sama ALSA karena salah satunya pun bisa dibilang ya itu hutang budi saya pribadi bahwasanya sampai di posisi sekarang sebagai legal analyst di kantor Pak Ivan Wijaya itu juga ya karena dari prokernya ALSA pula, alumni ALSA pula gitu kan. Jadi kan kayak make sense dong gitu kan. Kayak wah Ya, betul. gila ternyata dampaknya itu segede ini ya gitu loh. Dampaknya segede walaupun udah jarang nih ketemu sama si teman ini nih. Cuman ketemu lagi di salah satu proker ALSA. Lah kok ternyata memberikan penawaran yang di luar logika dan di luar prediksi kita buat kita tuh nyaman gitu. Nah, itu sih. Berarti itu adalah result dari berproses dengan serius di ALSA. Betul. Wah, ini bagi yang belum join ALSA langsung join aja ya. Waduh, jadi promosi nih. sorry. Itu Talma ya gitu. Nah ini biar nggak nyeleweng lagi nih, balikin lagi ke topik nih awal nih. Balik lagi nih. Aku sering keluar ya, sorry guys ya. Oke. Gak apa-apa kan biar asik. Asik. Nah, Oke. nah ini kita ngomong serius lagi nih. Nah gimana sih, kan orang tuh biasa banyak yang suka cita-cita. Gue nanti mau jadi legal analyst di bidang apa. Nah ini kan dari Mas Kiki sendiri kan ini udah jadi legal analyst di bagian kepailitan. Nah itu proses karirnya gimana tuh, Mas? Jadi kayak apakah ini ada chance promosionnya sampai seberapa jauh atau udah cukup satu di legal analyst aja? Dan kan misalkan ada yang junior, ada yang senior, apa udah cuman itu doang? Nah, Ya, biasanya kan di kantor lawyer kan ada yang kayak junior ASO, mid ASO, apa kemudian kayak senior ASO, partner, ya, gitu betul. ya. Alhamdulillahnya sih kalau di kantornya sekarang, di kantornya Pak Ivan itu tuh cukup besar ya potensinya ketika nanti teman-teman legal analyst ini bisa melanjutkan ke kurator gitu kan. Jadi karena secara basic teori kita sudah diperbekalkan di setiap perkara kita diterjunkan untuk menganalisis perkara A, B, C, kemudian kayak belajar semuanya hal-hal baru dan kita secara teori dan praktek pun juga mengerti gitu kan. Jadinya prospeknya untuk di kantornya Pak Ivan Wijaya ketika teman-teman jadi legal analyst cukup gede ya untuk nantinya itu naik menjadi kurator, walaupun kurator itu harus melewati pendidikan khusus lagi gitu kan. Kalau kita mau jadi advokat, kamu harus PKPA, setelah PKPA nanti ujian lagi, setelah ujian nanti harus ada sumpah lagi. Nah, nanti kurang lebih akan mengulang hal yang sama tapi ini khusus sebagai kurator. Oke. Berarti Katanya chance-nya gitu. nih lebih besar kalau di Lebih besar. Karena sebenarnya kita bisa dibilang kantor nggak terlalu gede ya. Mungkin kalau dijadikan dengan kayak kantor-kantor law firm gede di Jakarta ini nggak segede itu juga. Tapi kita bisa klaim sepihak sih bahwa saja memang kantor kita tuh kalau masalah kepailitan itu cukup unik gitu loh, karena hampir segala aspek kepailitan itu ada di kita. Jadi nggak terlalu terpakem oleh kayak satu kebiasaan yang monoton kayak gitu ya. Mungkin perkaranya itu lagi nanti yang diteliti ya itu lagi, yang dikerjakan itu lagi, enggak. Tapi di sini cukup dinamis, cukup banyak model kepailitan yang datang ke kantor Pak Ivan Wijaya. Jadinya
kita akhirnya tahu semuanya tentang bagaimana penyegelan, kemudian tentang kayak ongoing concern itu apa, kemudian juga penjualan bawah tangan itu mekanisme nanti seperti apa, bla 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 dan banyak lagi. Gitu sih. Oke, jadi selama Mas Kiki kerja nih di kantornya Mas Kiki, itu apa aja sih Mas tantangannya sebagai legal analyst di bidang kepailitan? Oke. Mungkin tantangannya adalah mungkin yang dihadapi Gen Z sekarang itu mungkin kayak kalian tuh sukanya worknya itu kayak work life balance ya. Datang jam 9 pulang jam 5 gitu kan. Jadi kalau udah pulang udah mau ngapain aja udah terserah loh, urusan kantor ntar aja lah gitu kan. Gua mau having fun gitu kan. Tapi enggak, sebenarnya ini bukan sebuah kekurangan ya. Tapi ada kalanya nanti ketika menjadi legal analyst itu kalau sudah keluar kantor, udah jam pulang kantor keluar nih, tapi masih kadang mesti ada overthinkingnya gitu kan. Sebentar deh, kalau nggak salah itu di dokumen-dokumen yang ini tuh kayaknya ada hal-hal seperti ini deh. Cross check lagi, kita cari lagi gitu. Jadi kayak seru aja. Jadi di otak itu rasanya kayak dipacu terus buat kayak kepikiran dan kayak emang bener ya kayak gitu ya, pasti ya gitu kan. Ini kayak never ending problem Never ending problem gitu bro. terus ya. Jadi kayak ini terus jadi kayak gimana ya, sampai akhirnya tuh awalnya tuh mungkin kayak kerja di laptopan di rumah itu udah oke, sampai sekarang tuh akhirnya bikin setup aku di rumah itu tuh ada monitornya, ada bla itu biar apa, biar kita enak untuk analisis dokumen-dokumennya. Karena kan banyak ya gitu kan, jadi kayak biar make sure aja buat kitanya dan juga nanti buat tim kurator yang nanti kita support gitu, kira-kira bekal yang mereka bawa itu nanti memang benar-benar sudah matang gitu lah. Oke. Kalian ini ada yang mau jadi kurator nggak? Jadi kurator. Atau Jujur sempat kepikiran jadi kurator. oke, gitu. Tapi kurator, tapi ini nggak tahu ya. Ini kan soalnya ini masih kayak awal mikir-mikir doang, itu masih awal bermimpi lah. Awal tuh sempat mau jadi legal consultant. Oke. Tapi setelah dia dikulik lebih dalam bisa jadi kurator. Kurator tapi fokusnya ke bisnis cakupan internasional. Oh, boleh, bisa. Bisa itu? Itu beneran bisa ya? Bisa sih. Tapi memang walaupun di Indonesia rada jarang karena itu emang pasti udah perkara gede banget. Iya. Tapi bisa. Nah sebenarnya ada fokus mau ke arah sana sih. Tapi kayak kelihatannya nih dari mulai semester 2 ini udah mulai Semester 2 ya, udah mulai nanti masuk ke data pidana nih ya kan. Kalian ini ya. Nih. Nanti belum ketambahan waris, bingung lagi. Nah, ini ada hukum inter, bingung lagi. Nanti hukum dagang internasional, bingung lagi. Nah ini aja baru buka buku perdata nih udah gini tangannya. Bawa BW sama bawa KUHP ke kampus masih jadi beban ya buat kalian ya. Kalau KUHP malah lebih ringan. lebih ringan ya. BW tuh agak bawahnya masih banyak ya. Gitulah. Pokoknya ketahuan deh. Pokoknya kalau anak-anak yang BW-nya itu masih nggak ada notes-notesnya atau nggak ada kayak posit-positnya itu berarti nggak pernah dibaca. Nggak pernah dibaca dan formalitas bawah doang gitu kan. Ya. Aisyah ini kita ya. Untung ya kita bawa narasumbernya ini sangat keren. Sangat keren ya, sangat hebat ya. Apalagi di bidang kepailitan ini udah bener-bener pakem ya. Kalau ada istilah pakem, Mas Kiki berarti ya? Wah, ya enggak juga. Sebenarnya di kampus itu sering koordinasi juga bareng sama dosen-dosen juga kan, seperti kayak mungkin Pak Kuku, kemudian juga Prof Hadi, itu kan mereka juga bisa dibilang top-topannya juga, ada Pak Agus Widiantoro gitu kan. Itu mereka top-topan juga di bidang kepailitan. Jadi terkadang kalau misalkan kami ragu dalam sebuah perkara pun ya kami konsultasi ke mereka. Kira-kira bagaimana perkara ini berjalan, apakah menurut Bapak ini sesuai nggak secara teorinya gitu kan. Karena menurut pasal ini tuh mungkin bisa kita aplikasikan, tapi bukan berarti kita ketika melakukan pasal tersebut di dalam sebuah perkara itu bisa langsung benar. Kita kan harus ada analisisnya lagi kan. Benar. Kira-kira bisa diterapkan atau tidak. Nah, kayak gitu-gitunya sih yang juga lebih seru. Dan shout out to Prof Hadi juga. Terima kasih Guru Besar Kepailitan nih, keren dari UNER. Hebat. Nah ini kita juga nih sekarang kita udah nyiapin 3 pertanyaan lagi, tapi ini kita habis kumpul ini dari teman-teman Alselsioner ya, kita udah bikin kumpulin polling ya. gitu ya? Ya kita udah bikinnya, udahlah kumpulan pertanyaan lah. Ini mungkin boleh langsung dibawain, Aisyah. Dari teman-teman yang sangat misterius ini dan ingin mengetahui tentang Mas Kiki ini. Bisa jawab nggak? Tapi aku bisa jawab nggak? Bisa ini. Jadi kayak ujian gini. Oke. Langsung aja ya Mas. Pertanyaan boleh. pertama itu, apa yang membuat Mas Kiki akhirnya tertarik menggeluti pekerjaannya Mas Kiki sekarang? Kan kita tahu nih ya Mas, kalau misalkan sebagai sarjana hukum pasti kan prospek kerjanya itu luas banget. Nah, apa yang membuat Mas Kiki ini yakin untuk bekerja di bidangnya Mas Kiki sekarang? Oke. Satu hal yang sebenarnya membuat
aku tuh terus terinspirasi dan juga sebenarnya enjoy kerja sebagai legal analyst di bidang kepilotan sekarang itu sebenarnya adalah itu kayak sebuah wadah yang dimana kita itu dituntut untuk tidak dan jangan pernah berhenti belajar. Nah, hukum kan selalu update ya. Hukum kan selalu update dan juga teori-teori itu tersebar luas sebenarnya gitu kan. Tapi kita nggak bisa terpaku pada satu pemahaman. Kita setiap perkara kita harus dihadapkan dengan permasalahan dan juga analisis yang berbeda. Kemudian kayak penerapan hukumnya juga berbeda lagi. Jadinya itu kayak selalu exercising lah ya. Kalau tentang masalah kayak memahami sebuah ketentuan hukum kayak gitu-gitu tuh seru gitu. Mempelajari hal-hal baru tuh seru gitu kan. Karena walaupun sekarang S1 kemudian S2 itu bukan berarti ketika nanti sudah lulus ya sudah kayak berhenti belajarnya, ya enggak juga gitu. Tapi di posisi ini sekarang membuatku terus belajar, bisa tahu segala hal-hal baru, itu yang bikin seru sih. Oke, berarti Mas Kiki ini emang tipe yang seneng banget belajar hal baru gitu ya? Iya. Bisa dibilang seperti itu. Wah, ini sangat-sangat amat inspiring ini. Ini bagi para pendengar. Tapi gak suka baca buku ya, tapi suka aja untuk di sebuah. Tapi suka belajar. Tapi kan untuk menghadapi sebuah perkara baru itu kan kayak apa ya, lebih real gitu loh, lebih kerasa gitu kan. Kalau by buku textbook mungkin, oh ya mungkin kita tahu, cuman kalau pas kita hadapin langsung, kita langsung action gitu ya, pasti kan, wah ini lebih deg-degan lagi gitu kan, itu lebih seru lagi, hype-nya itu lebih gila lagi. Wah, kalau gini mah pasti yang mendengar di sini pada mau jadi kayak Mas Kiki semua nih. Wah, Nah, amin ini ya. nah ini biar makin bisa kayak Mas Kiki lagi. Ini ada pertanyaan kedua nih. Oke. Nah, kita langsung masuk lagi. Pertanyaan kedua. Nah, jadi tuh pasti setiap pekerjaan tuh ada suka dan duka ya, Mas. Itu pasti ada kan. Nah, itu adalah berarti kan itu udah jadi yang hal cukup diwajarkan lah ya kalau Cukup diwajarkan lah waktu pekerjaan. Nah, itu jadi kira-kira apa sih suka duka menempati posisi Mas Kiki yang sekarang khususnya sebagai legal analyst di bidang sukanya mungkin tadi nggak jauh beda sama yang pertanyaan pertama tadi ya, gitu kan. Sukanya sih karena akan terus sering belajar hal-hal baru, dan juga bisa ketemu sama orang-orang hebat juga sih, gitu kan. Kayak bisa ketemu dengan kurator-kurator yang ada di luar Surabaya gitu kan, karena basicku di Surabaya itu bisa keluar Surabaya, mungkin ketemu kurator di Jakarta, kurator kemudian di Semarang, di Jogja, dan kawan-kawan dari seluruh Indonesia. Itu tuh seru karena pemikirannya masing-masing kurator itu tuh kadang ada yang oke, kita pemahaman pasal, katakanlah pasal 100 nih contoh ya gitu kan. Pasal 100 itu tuh satu kurator dengan kurator yang lain itu bisa menanggapinya itu hal berbeda-beda. Dan itu jadi hal baru lagi kan buat kita gitu kan. Oh, ada yang mikir kayak gini ya, ada yang mikir kayak gini ya. Oh, kayak gitu. Jadi makin seru aja, kita makin mengolah sendiri kira-kira yang benar itu seperti apa ya gitu kan. Nah, kayak gitu. Itu sukanya. Terus kemudian juga ya bisa jalan-jalan juga sebenarnya ya, bisa jalan-jalan, kita visit aset kan, ketika kalau ada perusahaan pilot kita langsung visit kemana gitu kan, sambil jalan-jalan tapi sambil kerja, seru aja. Nah terus tapi dukanya memang melihat orang yang gini, contoh kamu Eugene, kamu ini pilot, ini contoh ya, nggak berdoakan, contoh kamu pilot gitu kan, ada si Aisyah yang punya hutang punya piutang 300 juta ke Eugene tuh ngutang kamu gitu kan. Ketika nanti pembarisan pilot itu yang paling kita takutkan adalah ketika tidak bisa memenuhi pembayaran hutangnya si Aisyah ini secara penuh. Dia sudah mengeluarkan uang 300 juta nih bagi debitur pilot, tapi pilotnya nanti memberikan feedbacknya bayar utangnya cuma mampu 50 juta, apa nggak rugi? Iya kan? Yeah. Dan di situ melihat fakta seperti itu tuh kadang bikin kayak hati tuh kayak sedih gitu. Kadang kayak, wah kita itu udah ngutangin orang itu katakanlah besar, tapi kok nggak bisa balik lagi gara-gara kepailitan gitu kan. Jatuh kasihan, akhirnya dia tuh sangat berharap dengan uang 300 juta itu kembali, tapi ternyata cuma balik 50 juta, ya mau dikatakan apa lagi kalau kata Raisa gitu kan. Cuman ya banyak sih seperti itu. Contoh juga katakanlah ada lagi ketika dia itu punya hutang cukup besar tapi tidak ada dasar untuk kontraknya. Asal percaya aja. Aisyah pilot, Eugene kamu pinjam uang kamu minjemin uang ke Aisyah gitu kan. Karena kalian ini teman dekat, ya kalian teman dekat itu kamu memberikan 3M nih ke Aisyah gitu kan. Tapi dengan tidak ada dasarnya kontrak, kamu nanti akan menjadi statusnya kreditur konkuren.
gitu kan. Ya kan, kamu tidak menjaminkan apa-apa, tidak ada barang ataupun aset yang kamu pegang punyanya Aisyah gitu kan, untuk mengembalikan 3M itu ketika nanti misalkan tidak bisa dikembalikan. Lalu ketika Aisyah jatuh pilot, lalu dia benar-benar nanti katakanlah punya dia ngutang ke banyak orang lagi, 50 orang lagi nih. Dia cuma punya 3M. Ya 3M nanti dibagi bareng-bareng ke kamunya cuma dapat berapa nanti gitu kan. Karena cukup jarang ya kawan-kawan gitu kita temui pemenuhan ataupun kayak pemberesan piutang-piutang dari si kreditur-kreditur itu tuh yang bahkan lebih dari 50% itu sepertinya jarang. Berarti mostly itu di bawah 50%. Mostly di bawah karena karena sudah pilot gitu kan. Hartanya tuh lebih sedikit daripada hutangnya gitu kan. Jadi ya cukup jarang dan sedih ya kayak gitu tuh sebenarnya. Berarti itu kalau ada yang nggak terima gitu, ya udah gitu. Memang nggak bisa. Ada bahkan yang pernah aku temuin juga di beberapa perkara itu tuh di Surabaya ya. Utangnya 300 juta yang dibayar cuma berapa? 300 perak. Sampai 300 perak itu ada. Perak. Koin perak. 300 perak ada. Nah, sebagai kurator yang mau ngasihin 300 perak ke krediturnya, apa nggak babat habis itu kuratornya? Aku utang 300 juta dikasih 300 perak. Nah kan aneh kan? Itu kayak gitu tuh sebenarnya sedih gitu loh. Satu sisi itu sedih gitu kan. Jadi ya kasihan sih karena tapi kembali lagi itu semua resiko bisnis. Semua bisnis itu pasti akan ada resikonya dan kalau sudah terjadi pilot seperti ini ya sudah tidak bisa dihindari, harus dihadapi. Berarti itu dukanya lah ya itu ya. Dukanya sih. Gak tega sih lihat orang-orang kayak gitu-gitu tuh. Oke, berarti untuk sukanya itu kita bisa lebih explore gitu ya Mas. Explore, tapi untuk dukanya itu lebih ke mungkin nurani manusia gitu nurani ya. manusia bener. Menyentuh hati banget itu soalnya. Iya, betul. Gitu kan. Oke, Kayak gak enak gitu, tidur gak enak gitu kan, kayak aduh kasihan. Kepikiran ya, Mas? Kepikiran terus. Oke. Gitu sih. Nah, ini udah masuk ke pertanyaan terakhir nih, Mas. Boleh. Jadi, ada nggak sih, Mas, kemampuan khusus yang harus dipunya sebagai legal analyst? Karena kan kita tahu ya, sebagai yuris kita ini harus kompeten untuk menangani kasus-kasusnya. Itu ada nggak sih, Mas? Ada sih. Jadi gini, kalau misalkan jadi legal analyst ya, di bidang apapun gitu kan, di instansi manapun, di tempat manapun sebenarnya yang patut kalian perhatikan itu adalah basic hukum kalian dulu. Kita ngomongin di bidang kepailitan, maka kalian juga harus oke juga pemahamannya terkait untuk teori-teori di hukum seperti hukum perseroan. Kemudian kayak hukum perdatanya juga harus kuat gitu kan. Pidana sih boleh ya setengah-setengah, pokoknya asal tahu aja, jangan sampai nggak tahu sama sekali. Terus juga hukum-hukum bisnis ya, semua lini-lini, semua mata kuliah yang kalian sekarang lagi mendengarkan ini, yang kalau kalian sedang ngambil kayak lintas peminatan hukum bisnis, kalau pengen jadi kurator, tolong didalami bener-bener. Perbankan pun juga, undang-undang cipta kerja pun bisa masuk gitu loh. Itu semuanya harus rata, dan pemahaman itu kalau bisa juga jangan cuma teori doang gitu kan. Coba kalian suka aja terjun, suka-sukalah kalian nulis gitu kan, suka-sukalah kalian itu tuh survei gitu kan ke PN. Sebenarnya kalau ke PN kan bisa juga ya gitu kan. Untuk datang ke ruang sidang yang sidangnya terbuka, duduk aja dengerin kira-kira ini sidang tentang apa sih, perkara apa sih, kode putusnya seperti ini sih. Mantau putusan di e-court juga bisa kan, itu juga bisa, SIPP juga bisa, itu semua. Jadi kayak sering-sering kepo ya kan, terus juga harus lebih rajin dalam menjalani hukum perbisnisan, kemudian juga teliti, kembali lagi itu sih. Berarti sebenarnya nggak ada kemampuan khusus yang Nggak ada terlalu khusus. khusus gitu Nggak ya. ada yang khusus, nggak yang ada yang penting khusus, basicnya aja gitu, Iya. basic hukumnya diperkuat ya Mas. Itu sih. Nah, nggak kerasa banget nih Mas, kita udah sekitar 40 menit Waduh, podcast. 40 menit. Iya. Ini emang seru banget sih, jadi nggak berasa banget. Gimana Eugene? Aduh, ini jujur waktunya kurang. Jadi ini tambah dikit lagi kali ya buat pertanyaan kali ya. Tambah billing. Tambah billing ya ini ya. Bisa. Aduh, Kayak warnet. Wah, tapi ini semoga kan kita udah berbincang asik nih. Kita 40 menit jujur gak kerasa, tapi semoga para pendengar di sana juga bisa ngerasain keasikan yang sama dengan yang kita alami di sini. Amin. Dan pastinya semoga bisa mendapatkan manfaat ya dari podcast Iya. ini. Betul banget. Semoga bisa memberikan manfaat dan juga insight baru ya bagi teman-teman mungkin di bidang kepailitan yang mungkin masih belum terpikirkan, bisa segera dipikirkan. Kalau misalkan memang tidak terpikirkan,
Ya nggak usah nggak apa-apa sih. Apa sih? Gagal nih. Oke, nih karena gagal coba kita ulang lagi. Oke, Nih, ulang lagi, ini ya. Mas Kiki ini kan sebelum kita benar-benar ending, kita sebelum kelar penutupan, mungkin ada kesan pesan yang mau diberikan oleh Mas Kiki untuk para pendengar di sana. Oke, bagi para pendengar ya yang mostly mungkin juga mahasiswa dan juga mungkin teman-teman alumni juga ya, di bidang kepailitan itu seru. Kalau misalkan kalian memang benar-benar care dengan bisnis kalian, tolong pahami tentang aturan-aturan tentang kepailitan saat ini. Karena memang di 2 tahun atau mungkin 5 tahun terakhir ya, kalau sebenarnya aku lihat itu tuh kasus kepailitan juga semakin naik, yang which is menandakan itu bukan pertanda yang baik sebenarnya gitu kan. Banyak resesi-resesi ekonomi yang akhirnya sampai jatuhnya pailit kayak gitu. Tapi jangan sampai teman-teman itu nanti yang mungkin berbisnis itu nanti bisa jatuh pailit, ataupun juga nanti teman-teman yang lawyer tidak tahu tentang ketentuan kepailitan, siapa tahu ada kliennya gitu kan yang datang. Dan juga bagi teman-teman mahasiswa yang masih belum terpikirkan nih terkait untuk belajar tentang kepailitan, tidak ada salahnya untuk belajar lebih dalam, karena ini jadi salah satu potensi bidang hukum yang nantinya itu juga prospek buat kalian semuanya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih banyak Mas Kiki atas Iya. pesan dan kesannya nih. Sama-sama. Semoga pekerjaan Mas Kiki selanjutnya lancar terus dan tentunya bisa merangkul kami sebagai adik-adiknya Oh, di iya. Alsa ya Mas. Boleh. Bisa. Ini nggak ke pressure kan? Oh nggak pressure. Oh, nggak pressure. Aku selalu suka membimbing adik-adik itu kayak, santai aja ya. Udah dari dulu nih adik-adik banyak nih adik-adik. Oke, nah itu dia teman-teman podcast kita kali ini. Terima kasih banyak karena sudah mendengarkan. Semoga teman-teman semua bisa mengambil manfaat dari narasumber kita yang super duper inspirational dan insightful ya teman-teman. Itu dia. Yoi. Nah, yes, berarti sekarang udah waktunya bagi kita untuk berpisah. Ini jujur agak sedih banget. Tapi jangan lupa teman-teman tunggu episode berikutnya. Yang tentunya juga akan bawa tema-tema yang lebih menarik, tema-tema yang lebih keren, dan juga narasumber yang juga nggak kalah keren sama seperti Mas Kiki ini. Nah, oke, sampai jumpa semuanya. Leading in unity, succeeding as one. May Alsa always be one.